Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita langsung aja ya. Kita kupas tuntas soal negosiasi sewa etalase toko atau storefront lease istilahnya. Ini kita ambil dari kutipan buku How to Win Any Negotiation. Nah, ini penting banget nih buat Anda yang lagi mikir mau sewa tempat komersial. Misi kita kali ini, gali taktik-taktik kunci negosiasi dari sumber ini. Siap? Mari kita bedah. Sumber ini tuh kayak panduan praktis gitu ya. Untuk sewa toko ini, di halaman 274-275, itu langsung dibahas soal tanggung jawab perbaikan. Misalnya pemanas, AC, pipa, listrik, sampai atap. Nah, saran utamanya itu, kita nego biar semua perbaikan ditanggung pemilik. Kecuali ya kalau kerusakannya karena kita lalai gitu. Iya. Dan ini kelihatannya sepele ya, tapi sebenarnya fundamental banget loh buat manajemen resiko. Coba deh Anda bayangin baru buka usaha, tiba-tiba AC jebol atau atap bocor. Biayanya kan lumayan gede tuh. Kalau dari awal udah jelas siapa yang nanggung, nah arus kas Anda bisa lebih aman. Sumbernya bahkan kasih alternatif kan? Misalnya pemilik nanggung di tahun pertama aja, atau untuk perbaikan yang biayanya di atas angka tertentu. Intinya sih, kejelasan di awal itu penting banget. Jadi ada perlindungan finansial gitu. Betul-betul, kejelasan itu kuncinya. Nah, geser dikit ke halaman 276, ada soal klausul penggunaan atau use clause. Di sini ditekankan pentingnya fleksibilitas. Jadi jangan sampai klausulnya terlalu membatasi jenis usaha Anda. Nah, itu dia. Fleksibilitas penggunaan itu ibaratnya ngasih ruang gerak buat bisnis Anda kan. Dunia retail kan ya gitu deh cepet banget berubah. Mungkin Anda perlu sedikit pivot, ganti fokus bisnis, atau skenario paling nggak enaknya Anda perlu sublease, sewain lagi ke orang lain. Kalau klausulnya kaku, wah susah. Jadi intinya perjanjian sewa itu harusnya mendukung bisnis Anda, bukan malah ngikat gitu. Harus lincah. Setuju banget. Nah, ini nih yang menurut saya, wah, cerdik banget idenya. Di halaman 277. Negosiasi sewa berdasarkan vacancy factor. Faktor kekosongan di kompleks itu. Apalagi kalau tempatnya baru buka. Contohnya si John itu kan, yang bisnis reparasi sepatunya, agak seret di awal karena mallnya masih sepi pengunjung. Iya, ini ngangkat isu penting loh. Gimana caranya biar resiko itu bisa dibagi antara Anda sama si pemilik properti. Dengan ngaitin sewa ke tingkat hunian, ya itu jadi lebih adil. Anda bayar sewa sesuai potensi pengunjung yang real saat itu. Tapi ini pasti butuh negosiasi yang alot ya. Gimana caranya yakinin pemilik soal model begini? Sumbernya sih nggak detailin strateginya gimana, tapi ini jelas jadi poin tawar yang kuat buat Anda. Pertanyaan bagus tuh. Kayaknya perlu pendekatan khusus ya buat meyakinkan pemiliknya. Oh ya, sumbernya juga nyinggung sedikit soal negosiasi kebutuhan keamanan tambahan. Misalnya kalau toko Anda buka sampai malam, kan butuh keamanan ekstra. Terus soal parkir khusus pelanggan juga. Di halaman 277 itu. Betul, itu detail-detail praktis tapi ya penting juga kan buat operasional sehari-hari. Nah, kalau kita rangkai semua nih ya, soal perbaikan, terus penggunaan ruang, penyesuaian sewa, keamanan, parkir, jadi kelihatan banget kalau negosiasi sewa toko itu nggak cuma soal berapa rupiah per meter persegi. Kompleks. Ini lebih ke gimana Anda mengelola resiko, pastiin ada fleksibilitas, dan bikin sewanya tuh nyambung sama realita bisnis Anda di lapangan. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya dari pembahasan kita kali ini. Waktu Anda nego sewa toko, jangan cuma fokus ke harga dasar sewanya aja. Gali lebih dalam. Pikirin soal tanggung jawab perbaikan, buat manajemen risiko, terus perjuangkan fleksibilitas penggunaan ruangnya, coba juga eksplorasi kemungkinan sewa yang disesuaikan sama kondisi kompleks, dan jangan lupain hal-hal praktis kayak keamanan dan parkir. Itu bisa jadi aset tersendiri. Mungkin hubungan baik nggak langsung ngubah klausul ya, tapi bisa jadi mempermudah komunikasi kalau ada masalah, atau bahkan pas nanti mau nego perpanjangan sewa. Kira-kira ada nggak ya ruang buat pendekatan yang lebih kolaboratif di sana? Menarik sekali pemikirannya. Terima kasih banyak sudah menyimak kupasan mendalam kita.